Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis, yaitu untuk tema hambatan dalam sistem kesehatan di Indonesia dengan judulnya analisis data pelayanan dan infrastruktur. Makalah ini dibuat oleh kelompok 11. Di sini yang tadi saya bahas, saya sebutin mata kuliah aplikasi komputer dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Baik, untuk yang pertama, makalah ini kami buat berangkat dari latar belakang, yaitu kesehatan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sistem kesehatan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga medis yang tidak merata, hingga kendala logistik yang mempengaruhi akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Data dari Profil Statistik Kesehatan 2023 menunjukkan bahwa sekitar 15% penduduk Indonesia melaporkan keluhan kesehatan setiap tahunnya. Namun hanya 60% dari mereka yang mengakses fasilitas kesehatan formal. Hal ini disebabkan berbagai macam hambatan seperti jarak yang jauh, biaya kesehatan yang tidak terjangkau, dan keterbatasan fasilitas medis, khususnya di daerah 3T, yaitu yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, ketimpangan dalam pembangunan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin memperburuk situasi. Di wilayah perkotaan, masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, sementara di pedesaan, masyarakat seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan dasar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan yang ada dalam sistem kesehatan di Indonesia, dengan tujuan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, apa saja hambatan utama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, bagaimana kendala infrastruktur mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi hambatan utama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menganalisis dampak kendala infrastruktur terhadap aksesibilitas layanan kesehatan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat, persilakan. Selanjutnya, data tentang rekapitulasi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan sumber SIS-DMK, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 173.707 orang dengan proporsi tertinggi yaitu dokter umum sebesar 60%. Sebanyak 63% total tenaga medis di Pulau Jawa sampai Bali dengan jumlah terbanyak tersebar di DKI Jakarta sebanyak 24.235 orang, Jawa Timur 24.085 orang, dan Jawa Barat 23.592 orang. Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Sulawesi Barat, yaitu 485 orang, dan Kalimantan 485 orang, Gorontalo 527 orang. Selanjutnya, data tentang proporsi tenaga medis di Indonesia pada tahun 2021, yaitu dokter gigi sebanyak 13,8%, dokter spesialis sebanyak 24,4%, dan dokter umum sebanyak 60%. Itu selanjutnya data sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2021. Faktor-faktornya yaitu keterbatasan fasilitas kesehatan. Sekitar 30 puskesmas di Indonesia tidak memiliki rawat inap, fasilitas dasar seperti laboratorium dan peralatan diagnostik
juga masih sangat terbatas di banyak puskesmas di daerah terpencil. Faktor-faktor mempengaruhi akses ke fasilitas. Dalam hal akses pasien ke pusat kesehatan primer, mereka menemukan transportasi menjadi rintangan terbesar. Namun, temuan penelitian ini hanya berdasarkan pengalaman satu pusat kesehatan primer. Akan menarik untuk memeriksa beberapa pusat daerah terpencil dan memasukkan lebih banyak dimensi penyediaan layanan selain sumber daya manusia untuk kesehatan dan hambatan akses bagi pasien. Selanjutnya, masalah dalam pelayanan BPJS. Sistem kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS sering menghadapi masalah antrian panjang, keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit, dan keterbatasan cakupan layanan. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Kementerian Kesehatan ke-18, Nila Molek, menyatakan saat ini semua orang sangat berpotensi mengalami resiko sakit berat atau kronis yang membutuhkan biaya besar. Seperti saat ini masyarakat umumnya selalu berpikir praktis dan belum ada budaya menabung untuk menanggulangi apabila ada musibah sakit. Untuk menjawab kondisi tersebut di atas, maka perlu diselenggarakan jaminan kesehatan melalui mekanisme asuransi yang bersifat nasional. Selanjutnya, data perkembangan cangkupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Jakarta Indonesia Sehat tahun 2014 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI APBN sebesar 49,10%. Tetapi pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI sampai dengan akhir 2020 dengan cakupan kepesertaan JKN atau KIS mencapai 222.004 juta jiwa, di mana terjadi penurunan jumlah kepesertaan dibandingkan jumlah kepesertaan tahun 2019. Selanjutnya, data cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Indonesia menurut provinsi tahun 2021. Pada tahun 2021, sebanyak 87,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta kesehatan nasional, di mana terdapat 6 provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta atau universal health coverage, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta 173,6%, sedangkan cakupan kepesertaan terendah yaitu pada Provinsi Riau yaitu 71,4%. Jumlah kepesertaan yang melebihi 100% tidak dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja kantor cabang. Tidak semua berdasarkan nomor induk kependudukan atau alamat peserta. Selanjutnya, data target dan capaian peserta penerimaan bantuan iuran PBI. Pada tahun 2020, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial nomor 1 2020 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada tahun 2020. Penetapan ini termasuk baik dari PBI jaminan kesehatan yang dilakukan pada 2020. Selanjutnya, data alokasi dan relasi penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2015 sampai 2021. Alokasi anggaran untuk iuran peserta bantuan iuran PBI disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Menurut peraturan Presiden Perpres pada nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan nasional, terjadi perubahan pada besaran iuran.
yaitu untuk kelas 3 pada tahun 2020 sebesar 25.500 menjadi 35.000 rupiah. Oke, selanjutnya kendala infrastruktur kesehatan. Yang pertama, distribusi fasilitas yang tidak merata. Data menunjukkan bahwa 70% rumah sakit besar berada di Pulau Jawa, sementara daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut. Badan Pusat Statistik BPS dalam laporan terbarunya menunjukkan bahwa ketidakmerataan fasilitas kesehatan masih menjadi kendala di Indonesia. Meskipun banyak fasilitas kesehatan yang ada di kota-kota besar, namun akses terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan masih terbatas. Masalah ketidakmerataan juga terlihat dalam distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, sebesar tenaga kesehatan cenderung terpusat di wilayah perkotaan, khususnya ibu kota. Sementara daerah terpencil dan pendalaman masih kekurangan tenaga medis. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan distribusi pelayanan kesehatan. Program-program seperti Nusantara Sehat, perluasan jaringan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, untuk mencakup lebih banyak wilayah terpencil, serta peningkatan pelatihan dan insentif bagi nakes yang mau ditempatkan di daerah terpencil jadi menjadi fokus. 2. Transportasi dan logistik. Infrastruktur jalan yang buruk di daerah terpencil menyebabkan keterlambatan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan. Selain itu, masyarakat di wilayah pedalaman harus menempuh perjalanan hingga berapa jam untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat. Kebatasan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman seperti Papua dan NTT menyebabkan sulitnya distribusi obat-obatan dan alat kesehatan. Penduduk ini daerah terpencil sering harus menempuh perjalanan berjam-jam bahwa berhari-hari untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan manfaat dana transfer ke daerah TKD bidang kesehatan tahun 2023 sesuai informasi kesehatan dengan total anggaran sebesar 51,7 triliunan untuk dana alokasi khusus DAK fisik dan DAK non fisik dan spesifik grant dana alokasi untuk umum bidang kesehatan. DAK fisik sebesar 12,9 triliunan dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Yang ketiga, tergantungan pada teknologi konvensional. Sebagai besar fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan masih mengandalkan teknologi konvensional seperti alat diagnostik sederhana yang tidak memadai untuk mendeteksi penyakit secara dini dan penanganan khusus darurat. Hal ini diperparah dengan minimnya tenaga kesehatan yang terlatih menggunakan teknologi modern di daerah tersebut. Akibatnya, kemampuan deteksi dini dan penanganan darurat menjadi terbatas, memperlambat diagnosis serta pengobatan pasien. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengintegrasikan teknologi modern seperti telemedicine dan kecerdasan buatan telah dicanangkan. Namun, penerapan ini masih terbatas di wilayah terkecil. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mempercepat proses diagnosis dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu kunci transformasi kesehatan. Inovasi seperti telemedicine, kecerdasan buatan atau artificial AI, dan big data telah membuka peluang baru dalam diagnosis, perawatan, dan pengobatan.
Sistem informasi kesehatan (SIK) merupakan salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam undang-undang didefinisikan bahwa sistem informasi kesehatan sebagai sistem yang mengintegrasikan sebagai tahapan memproses, melapor, dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga kesehatan. Sebanyak 233,1 juta total kunjungan pasien ke Fasiakes selama tahun 2021 dan meningkat sebanyak 152% selama periode 2014 sampai 2021. Kondisi tata kelola kesehatan belum efisiensi serta optimal, dan juga data kesehatan pribadi tidak terintegrasi sehingga masyarakat tidak dapat memantau riwayat kesehatan pribadi. Maka dibutuhkan urgensi transformasi sistem informasi kesehatan dan kelola data secara digital untuk efisiensi pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas dampak hambatan pada masyarakat ya. Yang pertama ini angka kematian bayi dan ibu itu sangat tinggi ya. Keberhasilan program ibu dapat dinilai melalui indikator utama, yaitu AKI, angka kematian ibu. Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Nah, AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991 sampai dengan 2015 dari 390 menjadi 315 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, angka ini tidak berhasil mencapai target NDIS yang harus dicapai, yaitu sebesar 102% per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil survei penduduk antar sensus SUMPAS pada tahun 2015 memperhatikan angka kematian ibu 3 kali lipat dibandingkan target NDIS. Gambaran AKI dari tahun 1991 hingga 2015 dapat dilihat pada diagram angka kematian ibu di Indonesia per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 sampai dengan 2015. Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat ya jumlah kematian ibu di tahun 2018 sampai dengan 2021. Berdasarkan sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, pendarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus. Diagram kematian ibu menurut penyebab tahun 2021 bisa dilihat ya. Ada pula percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana KB termasuk KB pasca persalinan. Nah, tingkat kematian bayi di Indonesia mencapai 23 per 1.000 kelahiran hidup, yang sebagian besar terjadi di daerah terpencil akibat kurangnya akses perawatan medis selama kehamilan dan persalinan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjalin kelangsungan hidup anak melalui upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir, balita. Nah, untuk diagram ini bisa lihat jumlah kematian balita dari umur 0 sampai dengan 59 bulan menurut kelompok umur di Indonesia pada tahun 2021. Ada pula tren kematian anak dari tahun ke tahun menuju penurunan. Data yang dilaporkan kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui HTTPS ke Komandan Kesmas _Kesmas.id menunjukkan jumlah kematian balita pada tahun 2021 sebanyak 27.566 kematian balita. Menurun dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 28.158 kematian. Dari seluruh kematian balita yaitu 73,1% yaitu diantaranya terjadi pada masa neonatal yaitu 20.154 kematian. Dari seluruh kematian neonatal yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya 79,1% terjadi pada usia 0 sampai 6 hari. Sedangkan kematian pada usia 8 sampai 28 hari sebesar 20,9%. Sementara itu kematian pada masa pos neonatal usia 29 hari sampai 11 bulan sebesar 18%, yaitu 5.102 kematian, dan kematian anak balita usia 12 sampai 59 bulan sebesar 8,4%, yaitu 2.310 kematian. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat ya penyebabnya. Untuk penyebabnya itu pertama, penyebab kematiannya adalah diare sebesar 10,3% dan pneumonia sebesar 9,4%. Penyebab kematian lainnya yaitu demam berdarah, kelainan geogental jantung, tenggelam, cedera, kecelakaan, kelainan geogental lainnya, COVID-19, infeksi parasit, dan penyebab lainnya. Nah, untuk yang kedua itu penyakit tidak menular, ITM. Penyakit tidak menular atau penyakit non infeksi telah terjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur maupun virus. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global. Nah, untuk ini kementerian mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit, yaitu yang pertama penyakit keganasan, yang kedua penyakit ekodorin, nutrisi dan metabolitik, yang tiga penyakit sistem saraf, penyakit sistem pernapasan, yang keempat sistem sirkulasi, yang kelima penyakit mata dan aneka, yang keenam penyakit telinga dan mastoid, yang ketujuh penyakit kulit dan jaringan subkutaneus, yang kedelapan penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung, yang kesembilan penyakit sistem genitoria, yang ke-10 penyakit gangguan mental dan perilaku, yang ke-11 penyakit kelainan darah, yang ke-12 gangguan pembentukan organ darah. Nah, penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, atau juga tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan beberapa faktor resiko dapat diubah. Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengadilan. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan,
deteksi dini faktor resiko, dan perlindungan khusus yang menitik beratkan pada faktor resiko yang dapat diubah. Ada pula juga dengan data yang bisa dilihat jumlah posisi PTM menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dan presentase kabupaten atau kota melaksanakan pandu PTM di angka 80% ke bawah Puskesmas di Indonesia tahun 2021. Nah, terdapat 5 provinsi yang tidak memiliki kabupaten dengan jumlah Puskesmas menerapkan PTM 80%, yaitu Banten, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sebanyak 6 provinsi dengan pencapaian lebih 50%, yaitu Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat sebagian besar wilayah di Indonesia, yaitu 23 provinsi atau 67,6% dari seluruh provinsi masih memiliki capaian kurang dari 50%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian indikator di sebagian besar provinsi. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, kanker semakin meningkat. Namun penanganannya seringkali terlambat karena kurangnya fasilitas diagnostik dan pengobatan di banyak wilayah. Baik, tadi kan udah dijelasin berbagai macam data infrastruktur, tenaga medis, dan penyebab kematian, data-data kematian juga. Itu kan semua masih satu pembahasan dalam hambatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ini ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, solusi dan rekomendasinya yaitu satu, peningkatan infrastruktur kesehatan, pembangunan rumah sakit dan puskesmas di daerah terpencil. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana alokasi khusus dan menggandeng sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek strategis. Selain itu diperlukan kebijakan insentif bagi investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan infrastruktur kesehatan. Selanjutnya, pengadaan alat-alat medis modern. Pengadaan alat diagnostik dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal harus menjadi prioritas. Misalnya menyediakan alat ultrasonografi, USG, dan X-ray portable di daerah terpencil yang mempermudah deteksi dini. Pemerintah juga harus memastikan adanya teknisi yang mampu mengoperasikan alat tersebut serta menyediakan pelatihan berkala. Yang kedua, distribusi tenaga medis yang lebih merata, yaitu insentif untuk tenaga medis di daerah 3T. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa tunjangan khusus, beasiswa studi lanjut, atau fasilitas perumahan kepada tenaga medis yang bersedia bekerja di daerah terpencil. Hal ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk tinggal dan berkontribusi di wilayah tersebut. Selanjutnya, program pendidikan berbasis daerah. Mengembangkan program pendidikan tenaga kesehatan berbasis daerah untuk mencetak tenaga medis lokal, misalnya memberikan beasiswa penuh kepada pelajar dari daerah terpencil dengan syarat mereka kembali mengabdi di wilayah asal setelah menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya, kolaborasi antar instansi. Kementerian Kesehatan boleh bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi profesi medis, dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi tenaga medis sesuai kebutuhan wilayah. Selain itu, memperkuat program Nusantara Sehat yang bertujuan mengirim tenaga kesehatan ke daerah sulit dijangkau. Pemanfaatan teknologi kesehatan, yang barusan itu solusi dan rekomendasi ketiga, ya, pemanfaatan teknologi kesehatan, yaitu layanan telemedicine. Memperluas layanan telemedicine di seluruh Indonesia agar masyarakat di daerah terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang andal untuk mendukung layanan ini. Yang selanjutnya, aplikasi kesehatan digital. Mengembangkan aplikasi kesehatan yang dapat digunakan untuk diagnosis awal, pengingat jadwal imunisasi, atau pencatatan riwayat medis pasien. Aplikasi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem jaminan kesehatan nasional untuk mempermudah akses layanan. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi kesehatan.
mengintegrasikan data kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam suatu platform digital. Hal ini akan mempercepat proses diagnosis, rujukan, dan pengolahan data pasien. Penyempurnaan program JKN, yaitu reformasi sistem pembayaran klaim. Sistem pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan perlu disederhanakan untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko keterlambatan. Solusi ini melibatkan penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Selanjutnya, peningkatan cakupan layanan. Menambah jenis layanan yang di-cover oleh JKN, terutama untuk pengobatan penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, hipertensi. Hal ini dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi program JKN. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prosedur penggunaan JKN melalui kampanye edukasi di berbagai media, termasuk media sosial. Pemerintah juga dapat menggandeng tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan sistem kesehatan di Indonesia dapat lebih merata, terjangkau, dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk selanjutnya di sini ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, hambatan dalam sistem kesehatan di Indonesia mencakup ketimpangan dalam distribusi tenaga medis, keterbatasan infrastruktur, dan kendala logistik. Dampak dari masalah ini terlihat pada tingginya angka kematian bayi, ibu, serta rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Saran. Yang pertama, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah tertinggal. Program insentif untuk tenaga medis harus diperkuat agar mereka bersedia bertugas di daerah terpencil. Teknologi seperti telemedicine harus diadopsi secara luas untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.